Jadi audit itu adalah suatu sistem, bukan cuma sendirian. Makanya sebagai di audit itu biasanya akan ada timnya ya. Ada yang mengepalai dan ada beberapa anggota. Mengepalai jelas lead auditor, lalu anggotanya adalah asisten auditor. Juga biasanya ada juga di tim itu yang bagian administrasi, bagian pengarsipan, itu pasti ada juga. Jadi ini adalah suatu sistem. Jadi bukan bapak saat melakukan audit itu bapak ibu ini tidak sendirian. Jadi jangan takut juga gitu. Kalau ada kesalahan yang bertanggung jawab, kita masih ada lead auditor ya. Biarkan dia yang bertanggung jawab. Itulah berarti sebagai seorang lead auditor. Makanya harganya lebih mahal. Lanjut batang tubuh ISO yang kedua, manajemen program audit, pelaksanaan audit dan pelaporan audit. Manajemen program audit. Program audit dapat dibuat untuk satu atau lebih standar sistem manajemen atau persyaratan lain, baik yang digunakan terpisah atau bersama-sama audit gabungan. Untuk perusahaan yang memiliki beberapa objek lokasi audit atau ada fungsi-fungsi penting yang dianidayakan dan dikelola di bawah kepemimpinan, maka diperlukan perhatian khusus. Nah ini kalau tempatnya objek lokasinya berbeda-beda ya, ini harus siap-siap juga nih Bapak Ibu sekalian. Ini kalau nanti di perencanaan ya, di perencanaan itu salah satunya adalah penghitungan anggaran juga. Jadi kita harus siap-siap juga perhatian khusus nih. Itu ya selain desain, perencanaan dan validasinya, jangan lupa anggarannya. Jangan sampai nanti sebagai seorang auditor kita rugi sendiri. Ini tricky sih sebenarnya ya. Ini cara-cara yang ini, tapi memang seperti itu. Jadi anggaran seorang auditor itu luar biasa besar. Anggaran dalam melakukan audit di organisasi itu sebenarnya luar biasa besar. Jadi jangan sampai kita salah menghitung anggaran juga. Oke, lanjut mengenai program audit lagi. Top manajemen sebaiknya menunjuk seseorang yang bertanggung jawab untuk manajemen program audit dengan wewenang menetapkan, menerapkan, mengawasi, meninjau dan meningkatkan program audit, mengidentifikasi dan memastikan sumber daya yang diperlukan. Nah ini kalau di instansinya ya, di instansi yang melakukan audit, di instansi yang ingin diaudit. Jadi pimpinan puncak juga menunjuk tim. Jadi pimpinan juga harus menunjuk tim. Nanti siapa saja yang ditunjuk sebagai seorang auditan yang diwawancarai, siapa yang mengepalai. Jadi sebenarnya kita sebagai asisten auditor saat mewawancara itu tidak random sih. Sebenarnya tidak random kita mewawancarai orang. Enggak. Kita datang ke lokasi terus manggil orang, sini kamu wawancarai, tidak. Sebenarnya sudah dipersiapkan juga sama organisasi. Itu sudah dipersiapkan juga. Lalu untuk organisasi yang lebih kecil atau kurang kompleks, maka proses audit dapat disesuaikan dengan skalanya. Dalam penyusunan program audit memperhitungkan ini di instansi yang akan diaudit. Pertama, tujuan organisasi, isu eksternal dan internal, kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan yang relevan, dan persyaratan keamanan informasi dan kerahasiaan. Ini ada di dalam 19.011 ya, hampir mirip dengan kemarin ya, tentang audit yang kemarin. Ini pengetahuan mengenai dari sisi instansi yang akan diaudit. Lanjut. Nah ini pelaksanaan audit, applicable audit metodenya. Jadi lokasi dari auditornya kita bisa onsite langsung, atau kita bisa remote, atau kita bisa online ya kalau sekarang ya. Ini human interactionnya, kita melakukan wawancara, kita completing checklist and questionnaire with auditee participation. Jadi kita mewawancara seorang auditee, mewawancara seorang auditan. Kalau dari online juga sama saja sebenarnya. Kita proses wawancara juga. Ini hanya perbedaan tempat saja. Kita bisa onsite atau kita bisa online. Kalau tempatnya jauh, ya kita online saja sudah cukup. Lalu kalau untuk yang non-human interaction, dokumen review itu pasti, karena saat proses audit seluruh dokumen perusahaan, seluruh dokumen organisasi akan diberikan kepada auditor.
Lalu observation of work, performnya, observasi dari pekerjaannya. Lalu conducting on-site visit, kita melakukan visit ke lokasi. Completing checklist, sudah ada checklist yang di dalam kertas kerja itu sudah ada checklistnya. Itu tinggal kita periksa checklistnya apakah sudah sesuai atau belum. Lalu kita ambil sampling misalnya dari scope-nya itu, dari ruang lingkupnya kita sampling. Kalau ada yang benar-benar ingin dicek, kita sampling. Secara yang remote-nya sama, conducting document review, observing work performed via surveillance meeting, considering social and legal requirement, lalu analyzing data. Ini kalau misalnya online ya berarti kita tidak bisa visit langsung, jadi kita hanya berdasarkan dokumen dan bukti-bukti saja. Jadi bukti-bukti dokumen kerja, bukti-bukti aturan-aturan. Jadi kita hanya melakukan kalau yang dari sisi remote kita hanya melakukan seperti itu. Nah, ini alur manajemen audit sama seperti kemarin, plan, do, check, dan act. Yang plannya itu pertama membangun tujuan program audit, lalu menentukan dan mengevaluasi risiko dan peluang program audit, dan membangun program audit. Untuk B-nya adalah mengimplementasikan program, cek adalah memonitor, lalu action-nya meninjau dan meningkatkan program audit. Ini alurnya saja kita tinggal guideline-nya dalam melakukan audit. Nah, ini siklus dalam kita melakukan audit sebagai seorang auditor. Nanti Bapak Ibu sebagai seorang asisten auditor juga akan membuat seperti ini. Kita akan mencoba mempraktekkan secara sederhana ya. Secara sederhana kita akan mencoba mempraktikkan. Yang pertama adalah persiapan audit. Kita akan membuat audit plan. Kita akan merencanakan audit, program audit, penugasan auditor, dan meeting awal dengan auditor. Lalu pelaksanaan audit, kita opening meeting, kick-off meeting, lalu tour of site, datang ke site-nya langsung. Pengumpulan informasi, auditing, feedback meeting, meeting auditor, dan closing meeting. Ini untuk pelaksanaannya. Lalu untuk follow up, setelah dilaksanakan audit, yang pasti pelaksanaan tindakan perbaikan, monitoring tindakan perbaikan, dan verifikasi tindakan perbaikan. Ini yang tadi saya katakan kalau di ISO jualannya itu di setiap tahun akan dilakukan surveillance. Jadi temuan-temuan audit di tahun sebelumnya akan dilihat di tahun setelahnya. Misalnya saya melakukan saya sertifikasi ISO 27001 di tahun 2023. Di tahun 2024 itu auditor eksternal akan datang lagi. Itu bukan paket harga, Pak, tapi kita harus bayar lagi. Tapi harus. Jadi mereka akan datang lagi, mereka akan memeriksa. Ini temuan tahun kemarin sudah diperbaiki belum? Kalau belum diperbaiki dan ternyata tidak ada progres, sertifikasi kita bisa dicabut. Itu yang pertama. Kalau tidak ada progres, sertifikasi ISO kita, ini tahun ini saya sertifikasi dan dapat gitu ya, tapi masih ada temuan minor. Tahun depan tidak diperbaiki, itu sertifikasi kita bisa dicabut, sertifikasi saya bisa dicabut. Dan kalau tahun depan saya tidak menggunakan untuk surveillance, secara otomatis juga dicabut sertifikasinya. Ya itu makanya jualannya ISO, jualan standar-standar di luar. Lanjut. Oke, persiapan audit kita plan. Pertama pasti pembuatan program audit pada awal tahun oleh koordinator program audit, lead auditor. Ini sebenarnya pada awal nanti kita ingin melakukan audit ya, pada awal proses audit. Lalu penugasan auditor melalui surat pengangkatan atau surat penugasan. Tim auditor melakukan meeting awal untuk menyusun audit plan dan membagi tugas audit internal di antara semua anggota tim auditor. Tim menyiapkan sampling dan mempelajari dokumen milik auditan dan laporan audit sebelumnya. Ini kita bahasakan juga dengan bahasa-bahasa instansi ya, surat pengangkatan, surat penugasan. Kalau di lembaga independen lain ya sesuai dengan nomenklatur mereka. Ini mencakup apa saja? Yang pertama tujuan untuk program audit, resiko dan peluang terkait dengan program audit dan tindakan untuk mengatasinya. Ruang lingkup,
Lalu jadwal audit, jadi kita juga di dalam audit plan ini kita juga sudah harus menjadwalkan. Lalu tipe auditnya mau menggunakan audit apa? Audit eksternal atau internal? Kriteria audit, metode audit yang digunakan, kriteria untuk menyeleksi anggota tim dan informasi terdokumentasi yang relevan. Ini di dalam audit plan, nanti akan kita berikan kertas kerjanya ke Bapak Ibu. Nanti akan kita berikan studi kasus dan tugas Bapak Ibu membuat audit plan ini. Kertas kerjanya sudah ada dan memang itu sudah terstandar, jadi tinggal kita masukkan saja sebenarnya, tidak terlalu susah. Oke. Nah ini tujuannya, yang pertama pasti prioritas manajemen, tujuan komersial, lalu karakteristik proses, produk, proyek dan perubahan apapun yang terjadi, persyaratan sistem manajemen, persyaratan perundangan dan kontraktual, kebutuhan evaluasi vendor, persyaratan dari pelanggan, tingkat kinerja auditan, terutama yang berkaitan dengan kegagalan ataupun keluhan pelanggan, risiko organisasi dan tindak lanjut dari audit sebelumnya, serta tingkat kematangan dari sistem manajemen. Ini tujuan dari audit, tujuan dari audit plan-nya. Ini menurut 19011, tujuannya seperti ini.